Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 337. Selamat mendengarkan. Sukarelawan yang satu lagi adalah Donald. Si Bungsu menuju ke samping. Dan dia mengambil sebatang bambu tikam samurai sebesar ibu jari yang beruas panjang-panjang. Memotongnya sepanjang sehasta, memberikannya pada Tongki dan Donald masing-masing sepotong. Untuknya sendiri sepotong. Barangkali ini kita perlukan. Saya lebih percaya bahwa kita akan aman jika menyelam dan mempergunakan bambu kecil ini sebagai selang pernafasan. Dengan demikian, kita tak usah muncul di permukaan air sampai sekarang. Si Bungsu kemudian masuk ke air rawa yang dalam malam pekat ini kelihatan seperti aspal, hitam pekat. Dia menoleh pada Kapten Fabian dan berkata, "Untuk menyeberang, kami butuh waktu 10 menit paling lama. Kami akan memberi syarat kalau keadaan aman, maka musuhlah yang akan memberi isyarat dengan tembakan ke arah kami." Sehabis berkata dia memberi hormat. Kemudian mulai melangkah ke tempat dalam. 5 meter dari pinggir dia berhenti. Menoleh ke belakang ke arah Tongki dan Donald. Dia berkata separuh berbisik, "Ini batas kita berjalan. Dari sini kita harus menyelam. Nah, kita mulai." Dia meletakkan bambu bengkok itu ke mulutnya. Kemudian menyelam. Dengan memakai bambu bengkok tersebut di mulut, dia dapat menyelam telungkup. Tubuhnya segera lenyap ke dalam air. Dan di permukaan air rawa hanya terlihat sepotong ranting kecil bergerak perlahan ke arah seberang sana. Donald dan Tongki berpandangan. Mereka sebenarnya tak mau menyeberang dengan cara itu. Mereka memang tak usah khawatir dengan senjata mereka. Senjata adalah senjata-senjata yang dirancang oleh para ahli. Yang bisa ditembakkan meski senjata itu telah terendam air. Magazin tempat pelurunya serta loop senjata otomat tersebut di luar sistem yang pelik. Sehingga air tak bisa masuk ke dalamnya meski terendam air agak 2 hari. Yang membuat mereka tak sedap adalah harus berendam lagi. Tapi anak muda itu telah ditetapkan sebagai komandan regu mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang telah dididik dengan disiplin keras, bahwa komandan harus dipatuhi. Maka mereka pun meletakkan bambu bengkok yang dipilih oleh si bungsu itu ke mulut. Lalu dengan perasaan separoh enggan mulai menelungkup dalam air. Lalu mereka mulai berenang ke seberang. Kapten Fabian dan kelima anggotanya tiba-tiba melihat ketiga orang itu lenyap dalam rawa. Dari tempat mereka tegak, tak ada yang kelihatan. Bambu kecil yang mencuat sejengkal lebih ke atas permukaan air itu juga tak bisa dikenali lagi di antara semak dan ranting kayu yang berserakan di permukaan. Kalau benar di seberang sana ada perangkap seperti dikatakan si bungsu, maka Kapten Fabian harus mengakui bahwa cara penyeberangan yang kini dilakukan anak muda itu adalah cara yang sempurna. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 338. Dan kalaupun tak ada musuh seperti yang diduga itu, cara penyeberangan sebentar ini tetap saja merupakan tindakan hati-hati yang memang harus dilakukan. Mereka menanti dengan hati berdebar penyeberangan itu. Sementara itu dalam air, si bungsu menyeruak di antara rumpun-rumpun rumput. Dia harus bergerak perlahan sekali. Dan dia berharap agar hal yang sama juga dilakukan oleh kedua anggotanya di belakang. Kalau rumput-rumput itu bergerak dengan kuat, dan geraknya menuju ke pinggir, maka penjebak tentu akan segera curiga. Dan siapapun yang melihat pasti akan segera tahu bahwa di dalam air ada penyelam yang sedang mendekat. Sebab mustahil ada kapal selam dalam rawa sedengkal begini. Dan si bungsu memang beruntung. Sebab baik Tongki maupun Donald yang berada di belakangnya memang bertindak hati-hati pula. Mereka nampaknya memang berasal dari pasukan yang disiplin. Ketika mereka berenang dengan lambat, si bungsu merasakan air makin dangkal. Tapi dia tetap tak mau muncul. Bahkan dia telah merayap di tanah, namun dia masih belum mau mengangkat kepalanya dari permukaan air. Berulah ketika air telah menimbulkan rambut di kepalanya, dia mendongak perlahan. Sepi. Dia masih tiarap dia air. Perlahan dia menoleh ke belakang. 2 meter di belakangnya, dia lihat 2 sosok bayangan mendekat. Persis seperti yang dia lakukan tadi, kedua orang itu juga tetap tak mau bangkit meski air telah amat dangkal. Mereka merayap dalam sikap hati-hati sekali. Akhirnya ketiga orang itu berada sejajar berdekatan. Dingin menusuk kulit. "Nah, Letnan, apalagi kini?" Donald berbisik. "Jalan menuju ke markas mereka ada di belah kananmu, Letnan," Tongki menyambung bisik Donald. Si bungsu mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tak berbisik. Dan tangannya masih bergoyang memberi isyarat ketika perlahan terdengar suara dari sebelah kiri.
yaitu tak jauh dari tempat Tongki menelungkup. Nampaknya kita disuruh menunggu nyamuk di sini, suara itu jelas dalam aksen Tionghoa. Tenanglah, tadi saya melihat sesuatu bergerak di seberang sana, suara lain menyahut perlahan. Aksennya dalam nada Melayu. Ya, saya juga melihat ada yang bergerak. Barangkali ada orang menari striptis di sana. Hehehihihuhu, orang lain yang nampaknya juga sudah jengkel menanti ikut menyambung. Cibai, kalian tak bisa diam. Cina yang lain bercarut dalam bahasanya. Dan 3 orang yang tadi menyumpah-nyumpah kesal itu pada terdiam. Nampaknya yang bercarut terakhir ini cukup berpengaruh di antara mereka. Suasana kembali sepi. Si bungsu, Tongki dan Donald masih tetap tiarap. Diam. Tongki dan Donald yang berbaring di lumpur berdekatan saling pandang. Dan seperti bersepakatan, mereka menoleh pada si bungsu. Namun anak muda itu tengah menatap ke arah Cina yang bercarut terakhir. Cina itu nampak bersembunyi di atas dahan yang tingginya sekitar sedepa dari tanah. Terlindung oleh dedaunan yang lebat. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 339. Tongki dan Donald diam-diam mengakui ketajaman firasat anak muda itu. Coba kalau tadi mereka menyeberang saja bersama. Tentu kini mereka telah jadi tapisan didrel oleh senapan orang-orang yang menanti mereka ini. Si bungsu masih menatap ke arah suara di atas dahan yang jaraknya sekitar 20 depa dari tempatnya. Dia lalu menoleh pada Tongki dan Donald. Memberi isyarat. Dengan gerakan sehalus ular, kedua bekas anggota baret hijau ini merayap ke arahnya. Dan ketika jarak mereka tinggal sejengkal, kedua orang itu berhenti. Si bungsu berbisik perlahan, kita tak tahu dengan pasti berapa orang yang menanti kita di sini. Yang kita dengar berbicara hanya 4. Tapi saya merasa yakin jumlahnya lebih dari itu. Barangkali sekitar 10 orang. Nah, tugas kita sekarang membuat jalan aman bagi teman-teman di seberang. Caranya hanya satu, yaitu melenyapkan segala perangkap yang ada. Saya akan menyelesaikan Cina yang di pohon itu. Kalian pilih yang berdua yang bicara pertama tadi, dan si bungsu memberi beberapa penjelasan. Lalu dalam posisi tengkurap di lumpur itu, ketiga mereka saling bersalaman. Lalu Tongki dan Donald bergerak. Tongki nampaknya menuju ke arah Cina yang mula-mula bicara. Sementara Donald ke arah Melayu yang menyahut kedua. Si bungsu mengagumi cara mereka merayap. Dalam lumpur dan timbunan dedaunan tebal begitu, kedua orang itu merayap benar-benar seperti ular. Tak bersuara. Artinya, suara desir yang mereka timbulkan hanya bisa ditangkap oleh telinga yang amat tajam. Berarti masih ada seorang lagi di bawah yang harus diselesaikan. Yaitu yang bicara penghabisan sebelum Cina yang di atas cabang itu bercarut menyuruh mereka diam. Si bungsu perlahan merangkak ke arah suara itu. Dalam jarak 3 depa, si bungsu merasa berada di pasar. Orang itu membuat kegaduhan yang tak tanggung-tanggung dalam penantiannya. Dia menguap. Dan suara kuapnya sebenarnya cukup perlahan. Tapi di telinga si bungsu, suara kuap seperti itu sama seperti mendengar suara teriakan. Kemudian orang itu beberapa kali menyumpah-nyumpah. Dari logatnya, si bungsu segera tahu, orang ini adalah orang Keling. Kini jaraknya hanya tinggal sedepa. Dan si bungsu segera dapat mencium bau tubuh Keling itu. Keling itu masih menyumpah-nyumpah karena muak menanti. Si bungsu mengukur jarak antara dirinya dengan orang Keling itu. Orang itu berada agak di atasnya sekitar sehasta. Hanya karena kesal sejalan orang Keling itu sampai tak melihat dirinya dalam jarak sedepa itu. Padahal orang itu menempati tempat yang strategis. Agak di atas tebing, si bungsu hanya dilindungi oleh gelapnya malam, dan sedikit semak-semak. Perlahan si bungsu menoleh ke kiri. Dalam jarak 4 depa, tegak pohon rimbun bercabang rendah. Dan di pohon itulah Cina yang bercarut tadi bersembunyi. Kalau sekarang dia menyerang Keling ini, apakah Cina di atas pohon itu takkan mengetahui? Dia mengangkat kepala sedikit. Antara tempat Keling itu berada dengan pohon si Cina ada pohon-pohon kecil. Tak dapat tidak, Keling inilah yang harus diselesaikan dahulu. Dia merayap lagi, dan nampaknya Keling itu baru menyadari ada sesuatu yang tak beres di sekitarnya. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 340. Dia terdiam. Si bungsu juga menghentikan gerakannya. Orang itu menatap tajam ke depan. Ke arah air rawa. Dia ingin memastikan apakah sesuatu yang bergerak di sana. Tak ada apa-apa. Air rawa itu tetap pekat dan gelap.
Tetap tak ada riak apa-apa. Tapi ketika dia menukikkan pandangannya agak ke bawah, yaitu ke tebing yang terletak persis di bawah batang hidungnya, dia melihat sesuatu tergeletak. Terjulur dari dalam semak-semak yang setengah depa di depannya. Hitam dan agak besar, nampaknya seperti pohon kayu yang lapuk. Tapi, apakah tadi pohon kayu itu ada di situ? Dia tak begitu yakin. Rasanya tidak, atau salah mengingatkah dia? Masakan pohon itu begitu saja ada di sana. Dia coba membuka matanya lebar-lebar. Berusaha menembus dinding gelap yang melingkup pinggir rawa itu. Karena tak begitu yakin, dia lalu merangkak ke depan. Kepalanya dia julurkan, dan menatap. Lalu tiba-tiba disadar bahwa itu bukan pohon, melainkan kaki manusia. Kaki yang lengkap dengan sepatu. Kaget dan panik dalam waktu yang singkat melanda diri keling itu. Dia menarik kepalanya dan mengangkat bedil. Namun segalanya terlambat sudah. Yang berada di depannya adalah si bungsu. Sesaat sebelum kepalanya ditarik, samurai anak muda itu berkelabat. Masih dalam keadaan tiarap, mata samurai itu membuat lingkaran ke udara. Dan kepala orang keling itu putus. Kepalanya justru jatuh menimpa punggung si bungsu. Dan darah yang menyembur membasahi baju lorengnya. Tubuh keling yang tak berkepalanya itu menggelepar. Gelepar tubuhnya menimbulkan suara berisik di semak itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 341. Kani kenipu Bo. Kau tak bisa diam keling jahanam. Terdengar carut yang amat kasar dari mulut Cina di atas pohon itu. Si Bungsu menanti dengan tegang. Dia tak mungkin bergerak dalam situasi begitu. Posisinya berada dalam keadaan lemah. Cina itu bisa saja memuntahkan peluru ke arahnya bila dia curiga. Dia menanti diam. Tapi tubuh keling itu masih menggelepur. Persis seperti ayam yang disembelih. Kalau kau tak bisa diam, kurengkahkan kepalamu dengan pistol ini. Cina itu nampaknya marah benar. Dan hanya kebetulan saja yang menolong si bungsu. Tubuh keling itu kehabisan darah. Darahnya telah menyembur seperti air tumpah dari drom lewat lehernya yang putus. Dan kini tubuh yang kehabisan darah itu terdiam. Kalau kau tak bisa menanti, lebih baik kau pulang saja ke markas. Suara Cina itu terdengar lagi perlahan. Mayat keling itu diam, tak menyahut. Ya, apa pula yang akan disahuti oleh sesosok mayat yang tak berkepala? Si bungsu merasa muak oleh darah yang membasahi pakaian dan punggungnya. Dia ingin bergulingan masuk ke air rawa. Tapi itu adalah hal yang mustahil. Kalau akan masuk rawa, dia harus merangkak lagi 6 depa ke kanan. Yaitu ke tempatnya mula-mula muncul tadi. Sebab di sanalah medannya yang penuh semak. Sementara di bawahnya ini, yaitu di depan sei keling ini mengintip, sampai ke daerah Cina di atas pohon itu, tebing rawannya licin, tak berumput. Dan setiap benda yang bergerak akan mudah kelihatan. Dan untuk surut ke belakang akan membuang waktu panjang. Kapten Fabian dengan pasukannya di seberang sana pasti tak sabar lagi menanti. Maka tak ada jalan lain baginya, selain membiarkan punggungnya berlumur darah, dan kini dia merayap ke atas. Bergulingan dan hop. Kini dia berada pada posisi si keling tadi. Tubuh keling itu terbaring menelentang. Dan si bungsu berbaring di sisinya. Pada saat Cina tadi menyuruh keling yang telah mati itu untuk diam, Donald dan Tongki pada saat yang hampir bersamaan terhenti. Mereka sebenarnya siap menyekap musuh mereka dari belakang. Tapi mendengar Cina itu memerintah si keling, kedua lelaki yang akan mereka sekap itu berpaling. Sebenarnya kedua orang itu berpaling ke arah tempat si keling. Yaitu di 12 depa dari lelaki yang akan disekap Tongki dan 8 depa dari lelaki yang akan disekap Donald. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 342. Kedua orang itu juga mendengar suara semak-semak terkuak akibat gesekan tubuh si keling. Ke arah itulah mereka berpaling. Meskipun mereka tak dapat melihat karena gelapnya malam, namun mereka menoleh juga. Dan malangnya baik Donald maupun Tongki berada di arah yang toleh kedua orang itu. Kedua orang itu semula hanya melihat bayangan gelap. Dan bagi Tongki maupun Donald hal begini mereka menyeberang rawa maklumi sangat sebagai suatu bahaya. Kalau saja sempat salah seorang di antara orang yang mereka sekap ini berteriak, maka tamatlah riwayat penyergapan mereka. Mungkin mereka masih akan bisa memenangkan pertarungan. Tapi korban akan berjatuhan. Sedangkan mereka tak ingin seorang pun korban yang jatuh di pihak mereka. Dan yang lebih penting lagi, kalau sampai terdengar tembakan, maka kapal yang sedang membongkar muatan berupa perempuan-perempuan itu pasti akan melarikan diri.
Mengingat bahaya ini, Tongki segera menerkam lawannya yang orang Cina itu. Dan Donald menerkam lawannya yang orang Melayu. Cara mereka memang cara khas pasukan komando. Terlatih, cepat dan mematikan. Dan yang lebih penting, tak menimbulkan suara. Tongki menyergap lawannya dengan pisau komando. Sergapannya dibuat sedemikian rupa, sehingga ujung pisau komando itu menerkam jantung Cina tersebut bersamaan dengan tangan kirinya yang menyekap mulut Cina itu. Cina itu kaget separuh mampus. Bukan hanya separuh mampus, tapi dia kaget sampai mampus. Mula-mula tubuhnya akan berkelonjotan seperti tubuh keling yang dipancung kepalanya itu. Tapi Tongki menekan tubuhnya rapat ke tanah. Dan menyekap mulutnya kuat-kuat, menghujamkan pisaunya sampai tembus ke hulu. Cina itu menggigit jari Tongki. Sakitnya bukan main, tapi Tongki membiarkan. Lebih baik jarinya digigit. Biar saja, asal mulutnya tak terbuka. Jari tangan Tongki berdarah. Tapi akhirnya Cina itu mampus. Tongki menarik nafas. Perlahan tubuhnya bergulingan ke samping. Menelentang diam. Dan perlahan masih dalam berguling, mencabut pisau komandonya yang tertancap di jantung Cina itu. Cina berdegap itu beralih jadi mayat. Akan hanya Donald, dia juga mempergunakan pisau komando. Ya, keistimewaan pasukan komando, sebagaimana jamaknya pasukan komando. Ya, keistimewaan pasukan komando, sebagaimana jamaknya pasukan komando di negara manapun, adalah kemahirannya dalam bela diri. Dia menyerang dengan tusukan pisau komando. Serangan dengan pisau ini terutama ditujukan agar lawan tak bersuara. Dan serangan yang dilakukan juga tak menimbulkan suara. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 343. Amun orang Melayu yang dia serang ternyata punya refleks yang cepat. Tikaman pisau komando itu berhasil dia tangkis. Meski lengannya jadi luka, tapi nyawanya selamat. Dia berusaha mengangkat bedil dan memberi ingat teman-temannya. Tapi sergapan orang tak dikenalnya itu telah membungkam mulutnya. Tangan orang itu rapat sekali ke mulutnya. Posisinya yang duduk menyusahkannya untuk bergerak bebas. Dia mengeliat, tapi tangan kiri Donald benar-benar seperti melengket di mulutnya. Donald sendiri, merasa serangan pisau komandonya luput, segera memiting leher orang itu dengan tangan kanannya. Dia berusaha menanamkan kedua lututnya di tanah. Orang itu menggelinjang, namun dia makin menekankan tubuhnya ke bawah. Dia tak ingin pergulatan ini menimbulkan suara. Suara harus dilenyapkan sedapat mungkin. Jika suara tak bisa diredam, maka penyergapan bukan bernama penyergapan. Namanya sudah jadi pertempuran. Dan kalau pertempuran, maka nilainya sama saja dengan pasukan-pasukan biasa. Disitulah letak istimewanya pasukan komando. Jika berperang dalam bentuk beregu atau kompi, dia akan merupakan pasukan pemunah yang sangat tangguh, ditakuti dan berbahaya. Kalau berperang secara individu, maka dia merupakan ujung-ujung tombak yang amat berbisa. Yang setiap goresannya merupakan maut. Begitulah yang telah dibuktikan oleh Tongki. Dan kini Donald sedang berusaha menyelesaikan penyergapannya. Dia jadi malu kalau penyergapan ini ketahuan. Meskipun musuhnya ini bisa dia bunuh, namun suara yang ditimbulkan akan jadi cemooh nanti. Dengan tetap mendekap mulut orang Melayu itu, Donald memiting lehernya dengan kuat. Pitingannya makin menjepit. Dia memiting dengan sebuah pitingan Yudo yang tangguh. Tubuh orang Melayu itu mulai menggeletar. Dan suatu saat terdengar suara berderak. Kepala orang itu terkulai. Tulang lehernya ternyata patah. Dalam usahanya mematahkan perlawanan orang Melayu itu, Donald mendekap mulutnya dengan tangan kiri dengan kuat. Kemudian memiting lehernya dengan lengan kanan. Yaitu setelah lengan kanannya gagal memasukkan pisau komando. Dia memiting dengan segenap tenaga. Kemudian dengan segenap tenaganya pula, tangan kirinya yang masih mendekap mulut, dia tolakkan ke kanan. Akibatnya sungguh fatal bagi orang itu. Tulang lehernya patah. Donald masih memiting leher orang itu beberapa saat. Bahkan tangan kirinya masih mendekap mulut orang itu. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Berusaha mendengar reaksi. Apakah pergumulannya ini terdengar tadi atau tidak? Tak ada suara apa-apa. Perlahan dia membaringkan tubuh orang itu ke tanah. Kemudian dia menghapus peluh. Waktu yang termakan oleh mereka sejak mereka bersalaman tadi, sampai terbunuhnya ketiga orang itu adalah 4 menit. Jadi jika dihitung sejak mereka mulai menyeberang rawa, yaitu sejak meninggalkan Kapten Fabian dan 5 anggota lainnya di seberang sana, telah habis waktu selama 16 menit. Keadaan kini jadi sepi. Tak ada suara, dan si bungsu yakin,
Sebagaimana Donald dan Tongki juga yakin, bahwa teman-temannya telah menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 344. Kini mereka menanti, sementara si bungsu yang harus menyelesaikan Cina di atas pohon itu, tengah merangkak ke pohon tersebut. Dia merangkak mendekati tempat itu dari arah belakang. Posisi ini menguntungkan dirinya, sebab Cina itu pasti tetap memandang ke depan. Ke rawa yang airnya hitam dalam gelapnya malam itu. Dia tengah merangkak, ketika dari seberang sana terdengar suara burung malam. Tak sembarang orang bisa mengetahui bahwa suara itu sebenarnya adalah suara manusia. Isyarat yang dikirimkan oleh regu Kapten Fabian. Si bungsu menangkap bunyi itu. Dia berhenti merangkak, dan tiba-tiba dia dengar suara yang sama dari arah kanannya. Suara itu kalau tidak balasan dari Tongki pastilah balasan dari Donald. Jawabannya itu hanya sekali. Kemudian sepi. Si bungsu merangkak lagi, makin dekat ke pohon rendah itu. Soal merangkak dalam semak-semak tanpa menimbulkan bunyi, dia tak usah malu pada anggota baret hijau itu. Pekerjaan itu sudah merupakan mainannya ketika di Gunung Sago. Bukankah ketika mengintai rusa atau kijang untuk persediaan makanan dia harus menanti atau merangkak mendekati hewan itu ketika mereka sedang minum di tebat kecil di rimba belantara itu? Nah, pekerjaan itu mula-mula amat susah buat dia lakukan. Dia masih ingat, selama sebulan dia berusaha mendekati rusa itu. Tapi dari jarak 100 meter, rusa itu sudah tahu akan kehadirannya. Tidak saja dia lupa memperhitungkan arah angin, sehingga bau tubuhnya tercium oleh binatang itu. Tapi gerakan kakinya dia anggap sudah sangat hati-hati dan perlahan sekali, rupanya sangat hingar-bingar di telinga binatang-binatang itu. Dari kesulitan hidup di belantara itu dia belajar. Akhirnya di bulan kedua dia berhasil mendekati tempat binatang tersebut tanpa diketahui. Menginjak bulan purnama, dengan mudah dia menangkap kijang atau rusa yang tengah makan rumput. Dia merayap dari balik alang-alang tanpa diketahui sedikitpun. Dan kini dia mengulangi lagi kaji lama itu. Dengan mudah kini dia berada di bawah pohon tersebut. Menembus gelapnya malam dan rimbunan daun, dia berhasil melihat sesosok tubuh duduk dengan enaknya di sebuah cabang yang benar-benar strategis dan mirip kursi. Pantaslah Cina itu tak menimbulkan suara sedikitpun. Sebab dia tak usah susah-suah merubah posisi. Posisi duduknya sudah sedemikian enaknya. Dahan tempat duduknya lebar. Ada dahan lain di kiri kanan tempat kaki. Dan di belakangnya tegak batang pohon tersebut untuk bersandar. Benar-benar tempat yang enak. Kalaupun ada suara yang ditimbulkan oleh Cina itu, hanyalah dari mulutnya. Mulutnya mengunyah terus-terusan. Nampaknya dia seorang profesional benar. Menanti musuh dengan senjata api siap memuntahkan peluru, dan sekantong makanan di dekatnya. Makan itulah yang dikunyah dan dilahapnya terus selama penantian tersebut. Pantas saja dia tak merasa bosan seperti teman-temannya yang lain. Cina itu merogoh kantong, mengeluarkan sebuah botol picak, membuka tutupnya, lalu meneguk isinya. Si bungsu yang tiarap setengah depa dari pangkal pohon itu segera dapat mencium bau minuman keras menyeruak dari mulut botol tersebut. Dan saat itulah si bungsu menginsut tubuh. Dia tegak perlahan. Kalau sekedar ingin membunuh, maka Cina itu sudah kehilangan kepala dia buat. Ketika si bungsu tegak, Cina itu persis berada sama tinggi dengannya. Dia duduk di dahan yang tingginya hanya setengah meter dari tanah. Dan kini tanpa dia sadari sedikit pun, seseorang dengan sebilas samurai yang sudah terlalu banyak merenggut nyawa berada persis di balik pohon yang dia buat sebagai tempat sandaran tubuhnya. Cina itu mendengar isyarat di belakangnya. Tanpa curiga dia menoleh. Dan tiba-tiba saja sebuah benda panjang lagi dingin dan tajam, tertekan di lehernya. Jangan bersuara kalau engkau masih ingin tetap memiliki kepalamu ini. Terdengar suara bisikan perlahan dan bernada datar di rumpun telinganya. Kalau ada seekor ular berbisa melilit tubuhnya saat itu, mungkin Cina tersebut takkan kaget dan takut seperti yang dialami saat ini. Betapa mungkin, seseorang mendekati tempatnya tanpa dia ketahui sedikitpun. Siapapun orang yang mengancamnya ini, meski tak dia ketahui. Namun yang pasti, orang ini adalah seorang tangguh dan amat berbahaya. Dan ancamannya pastilah tidak main-main. Cina itu menggeleng. Gelengannya tanda persetujuan bahwa dia takkan bersuara. Tanda pengakuan bahwa dia masih ingin memiliki kepala di atas lehernya. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 345. Engkau harus bicara bila mana ku perintahkan, suara dingin dan datar itu kembali berbisik di pangkal telinganya.
Cina itu menelan ludah, lalu mengangguk. Dan apa yang akan kau katakan? Haruslah menurut yang kuingini, Cina itu tak segera mengangguk. Mata samurai menekan lehernya, dan dia segera merasakan bahwa mata benda yang ditekankan ke lehernya itu telah memakan daging lehernya. Terasa pedih, dan sesuatu yang cair lagi panas mengalir di lehernya itu. Darah. Dengan wajah pucat dan ketakutan yang amat sangat, Cina itu mengangguk. Dia benar-benar hampir tak bernafas saking takutnya. Nah bagus begitu. Berapa orang anggotamu yang menanti di sekitar ini? Suara si bungsu terdengar lagi berbisik. Jangan bohong, sebab aku takkan pernah mengangkat mata samurai ini dari lehermu sebelum semua keteranganmu ku ketahui benar adanya. Sekali engkau coba berbohong, maka engkau akan duduk di sini tanpa kepala. Ada 8 orang, 8 orang. Berarti 9 dengan Cina ini. 3 sudah mati. Yang 1 kini dia kuasai. Jadi 4 telah dilumpuhkan. Tinggal kini 5 orang. Pikiran si bungsu bekerja cepat. Suruh mereka berkumpul kemari semua, si bungsu berbisik lagi. Dan Cina itu nampaknya memang pimpinan penyergapan itu. Dia segera memberikan perintah untuk berkumpul. Dan teman-temannya yang lain, karena merasa bosan menanti tanpa hasil sejak tadi, segera berdatangan. Si bungsu memberi isyarat dengan bunyi siulan yang mirip suara burung. Dan Donald serta Tongki yang masih tiarap dalam semak belukar mendengar siulan itu. Mereka segera mengerti maksudnya. Kedua orang ini segera menanti. Begitu anggota-anggota sindikat itu tegak dan berjalan dalam kegelapan menuju tempat Cina itu, mereka juga ikut berdiri. Dan ikut berkumpul dekat kayu tersebut. Cahaya gelap membantu mereka. Tak ada yang tahu bahwa di antara yang berjalan menuju tempat berkumpul itu ada 2 orang lain yang tak sama dengan mereka. Dan penyelusupan itu baru diketahui ketika mereka semua telah berkumpul. Jangan ada yang bergerak. Kami pasukan baret hijau. Jika ada yang melakukan sedikit saja gerakan, akan kami siram dengan peluru, terdengar suara Tongki perlahan. Semua jadi kaget. Mereka menoleh. Dan dalam kegelapan itu ada 2 orang yang tegak hanya setengah depa dari mereka. Mengacungkan bedil dan siap tembak. Dalam jarak begitu dekat, mana ada harapan bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Mereka hanya heran, mana 3 orang lagi teman mereka, dan mana Cina yang memimpin mereka yang tadi menyuruh mereka berkumpul. Si bungsu membisikkan sesuatu ke pangkal telinga Cina itu. Dan terdengar suara Cina itu, menyerahlah. Kita sudah terkepung, terdengar sumpah serapah. Tongki dan Donald bertindak cepat. Mereka melucuti keempat orang itu. Dan memaksanya tengkurap, beri isyarat pada Kapten Fabian. Suara si bungsu terdengar perlahan. Tongki kemudian mengirim isyarat itu. Suara burung malam terdengar berbunyi 3 kali dari mulutnya. Dari seberang terdengar pula sahutan sekali. Mereka berhasil. Mari kita menyeberang. Cepat. Suara Kapten Fabian memerintahkan regunya. Dan ke-6 pasukan baret hijau ini segera memasuki rawa dan menyeberanginya. Memerlukan waktu 5 menit bagi mereka untuk berjalan mengarungi rawa pekat itu. Mereka segera saja sampai ke tempat ketiga orang itu meringkus lawannya. Ke-6 anggota sindikat yang semula bermaksud menyiksa mereka kini telah tertelungkup di tanah. Ke-6-nya dalam keadaan terikat tangannya ke belakang. Dan terikat kakinya satu dengan yang lainnya. Letnan Bungsu menyerahkan tawanan itu pada Kapten Fabian. Dan menerangkan bahwa yang memimpin penyergapan ini adalah Cina yang tertelungkup paling kanan. Kapten tersebut menyalakan senter kecil. Menerangi wajah Cina itu. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Hendrik.